Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang perubahan budaya pada organisasi. Berikut ini adalah nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama ada Abel Yordani Sadendi, yang kedua ada Aji Saifullah Sobari, yang ketiga ada Alfira Azalia Hanjani, yang keempat ada Dian Khairunisa, yang kelima ada Muhammad Haikal Rajabi, yang keenam ada Mufidah Khairatunisa, dan yang ketujuh ada Muhammad Azrin Nahusi. Konsep perubahan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu dalam organisasi yang merupakan satuan norma yang terdiri atas keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Keyakinan di sini adalah semua asumsi dan persepsi tentang sesuatu, orang, dan organisasi secara keseluruhan, dan diterima sebagai sesuatu yang benar dan sah. Core values adalah nilai-nilai dominan yang diterima di seluruh organisasi, sedangkan pola perilaku adalah cara orang bertindak terhadap orang lainnya. Karakteristik budaya organisasi. Yang pertama, ada inisiatif individual, yang mana ini merupakan tingkat tanggung jawab, kebebasan, dan kemerdekaan yang dimiliki individu untuk mengemukakan pendapatnya. Kemudian yang kedua ada toleran terhadap risiko. Ini menunjukkan suatu tingkatan di mana pekerja didorong berani mengambil risiko, menjadi agresif dan inovatif. Yang ketiga adalah menentukan arah. Perusahaan harus mampu menciptakan tujuan yang jelas dan menetapkan harapan kinerja. Kemudian ada integrasi, yang mana ini merupakan tingkatan di mana unit dalam organisasi didorong untuk beroperasi dengan cara terkoordinasi. Yang kelima ada dukungan manajemen. Ini adalah tingkatan di mana manajer mengusahakan komunikasi yang jelas, bantuan dan dukungan para bawahannya. Yang keenam ada kontrol. Ini merupakan sejumlah aturan dan pengawasan langsung yang dipergunakan untuk melihat dan mengawasi perilaku pekerja. Yang ketujuh ada identitas. Ini merupakan tingkatan di mana anggota mengidentifikasi bersama organisasi secara keseluruhan daripada dengan kelompok kerja atau bidang keahlian profesional tertentu. Yang kedelapan ada sistem penghargaan. Ini merupakan tingkatan di mana alokasi penghargaan, kenaikan gaji, atau promosi itu didasarkan pada kriteria kinerja pekerja dan bukan pada senioritas atau favoritisme. Yang kesembilan ada toleran terhadap konflik. Ini merupakan suatu keadaan di mana pekerja didorong untuk menyampaikan atau menerima konflik dan kritik secara terbuka. Yang ke-10 terakhir adalah pola komunikasi. Yang ini merupakan keadaan di mana komunikasi organisasional itu dibatasi pada kewenangan hierarki formal. Dampak perubahan budaya pada kinerja organisasi. Budaya organisasi tentu berdampak pada kinerja jangka panjang organisasi. Bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Meskipun tidak mudah untuk berubah, budaya organisasi dapat meningkatkan kinerja sehingga produktivitas organisasi akan meningkat. Mengubah budaya organisasi. Implikasi penundaan perubahan budaya organisasi dapat bervariasi. Di antaranya ada 8 poin di sini. Yang pertama rendahnya moral staff, yang kedua pergantian staff tinggi, yang ketiga kehilangan bisnis dan peluang, yang keempat rendahnya produktivitas, yang kelima meningkatnya keluhan pelanggan, yang keenam lambatnya respon terhadap perubahan, yang ketujuh rusaknya kinerja perusahaan, dan yang terakhir ada perilaku dan praktik tidak sehat di tempat kerja. Adapun langkah-langkah menuju perubahan organisasi. Yang pertama, menetapkan visi yang jelas dan arahnya strategis. Yang kedua, mengembangkan pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut menuju pada pencapaian tujuan. Yang keempat, menghargai kinerja atas dasar keadilan.
Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapuskan politik dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan tim spirit yang kuat melalui sejumlah core values. Visi yang jelas dan arah strategis. Indikator kinerja yang perlu ditetapkan untuk mendukung rencana strategis. Yang pertama, tindak lanjut pencapaian tujuan. Yang kedua, menghargai kinerja secara adil. Yang ketiga, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keempat, menghapus politik. Yang kelima, tim spirit yang kuat. Yang terakhir, menjaga untuk servis. Sama aja. Adapun langkah-langkah menuju perubahan organisasi. Yang pertama, menetapkan visi yang jelas dan arahnya strategis. Yang kedua, mengembangkan pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut menuju pada pencapaian tujuan. Yang keempat, menghargai kinerja atas dasar keadilan. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapuskan politik dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan tim spirit yang kuat melalui sejumlah core values. Visi yang jelas dan arah strategis. Indikator kinerja yang perlu ditetapkan untuk mendukung rencana strategis. Yang pertama, tindak lanjut pencapaian tujuan. Yang kedua, menghargai kinerja secara adil. Yang ketiga, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keempat, menghapus politik. Yang kelima, tim spirit yang kuat. Yang terakhir, menjaga untuk servis. Sama aja. Adapun langkah-langkah menuju perubahan organisasi. Yang pertama, menetapkan visi yang jelas dan arahnya strategis. Yang kedua, mengembangkan pengukuran kinerja yang jelas. Yang ketiga, tindak lanjut menuju pada pencapaian tujuan. Yang keempat, menghargai kinerja atas dasar keadilan. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang lebih terbuka dan transparan. Yang keenam, menghapuskan politik dalam perusahaan. Dan yang terakhir, mengembangkan tim spirit yang kuat melalui sejumlah core values. Visi yang jelas dan arah strategis. Indikator kinerja yang perlu ditetapkan untuk mendukung rencana strategis. Yang pertama, tindak lanjut pencapaian tujuan. Yang kedua, menghargai kinerja secara adil. Yang ketiga, lingkungan kerja terbuka dan transparan. Yang keempat, menghapus politik. Yang kelima, tim spirit yang kuat. Yang terakhir, menjaga untuk servis. Sama aja. Budaya organisasi berprestasi. Budaya berprestasi atau achievement culture merupakan tipe budaya yang mendorong dan menghargai kinerja orang. Pemimpin organisasi perlu menyebutkan dan mengkomunikasikan dengan jelas tujuan dan visi organisasi kepada semua tingkatan staf dalam organisasi. Budaya organisasi berprestasi. Mereka mempunyai sistem penilaian yang transparan dan jujur, terkait erat dengan penghargaan atau reward berdasarkan kinerja. Budaya berprestasi lebih berorientasi pada pekerjaan yang dilakukan daripada peran. Budaya berprestasi memberdayakan orang yang dapat dipercaya untuk mendapatkan pekerjaan dan bereaksi dengan tepat apa yang diperlukan pekerjaan. Perubahan yang terjadi pada PT Semen Gresik. Terdapat perubahan visi dan nama perusahaan. Yang pertama, perubahan visi. Visi perusahaan yang sebelumnya menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara menjadi visi perusahaan yang baru, menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Visi 2030 ini telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 25 Oktober 2014. Yang kedua, perubahan nama perusahaan. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan,
resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik Persero menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perubahan yang terjadi pada PT Semen Gresik. Terdapat perubahan visi dan nama perusahaan. Yang pertama, perubahan visi. Visi perusahaan yang sebelumnya menjadi perusahaan persemenan terkemuka di Indonesia dan Asia Tenggara menjadi visi perusahaan yang baru, menjadi perusahaan persemenan internasional yang terkemuka di Asia Tenggara. Visi 2030 ini telah disahkan oleh Dewan Komisaris pada 25 Oktober 2014. Yang kedua, perubahan nama perusahaan. Pada tanggal 20 Desember 2012, melalui rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan, resmi mengganti nama dari PT Semen Gresik Persero menjadi PT Semen Indonesia Persero Tbk. Perubahan logo perusahaan. Perubahan nama tersebut diikuti pula dengan perubahan logo. Tidak banyak yang berubah dari logo tersebut. Logo tetap menampilkan atap Gapura Giri, namun pintu Gapura diubah menjadi huruf M berwarna merah. Tulisan SG pun berubah menjadi Semen Indonesia. Tagline menyertai logo adalah Together We Build a Better Future. Direktur Utama PT Semen Indonesia, Dwi Sucipto, mengatakan logo baru merefleksikan semangat untuk terus berkembang. Logo itu merupakan fondasi yang kokoh bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan merupakan pintu gerbang bagi kekokohan sinergi demi kemajuan BUMN semen di masa kini dan mendatang. Perubahan komposisi pemegang saham. Pada tanggal 27 Juli 2006, terjadi transaksi penjualan saham Cemek Asia Holding Ltd kepada Blue Valley Holding Pte Ltd, sehingga komposisi kepemilikan saham berubah menjadi negara Republik Indonesia sebesar 51,0%, Blue Valley Holding Pte Ltd sebesar 24,9%, dan masyarakat sebesar 24,0%. Pada akhir Maret 2010, Blue Valley Holding Pte Ltd menjual seluruh sahamnya melalui private placement, sehingga komposisi pemegang saham perseroan berubah menjadi pemerintah sebesar 51,0% dan publik sebesar 48,9%. Pentingnya perubahan dilakukan PT Semen Gresik. Perubahan visi pada PT Semen Gresik dilakukan untuk mengukuhkan cita-cita perseroan menjadi leading internasional perusahaan semen. Untuk upaya merealisasikan terbentuknya strategic holding group yang ditargetkan dan diyakini mampu mensinergikan seluruh kegiatan operasional dan memaksimalkan seluruh potensi yang dimiliki untuk menjamin dicapainya kinerja operasional maupun keuangan yang optimal. Upaya penyegaran yang akan menumbuhkan harapan baru untuk terus berkembang dengan perubahan logo baru PT Semen Gresik untuk menciptakan image baru. Pada tanggal 27 Juli 2006, PT Semen Gresik ingin membangun sinergi yang lebih efektif di lingkungan, fokus pada pengembangan segmen bisnis, dan BUMN pertama yang go publik. Dampak perubahan PT Semen Gresik. Perubahan yang didasari PT Semen Gresik ingin membangun brand image baru. Perseroan menguasai pasar domestik terbesar yang mencapai sekitar 44%, menunjukkan keunggulan reputasi yang mencerminkan kekuatan dan brand image perseroan. Kesimpulan dan saran dari PowerPoint ini. Kesimpulannya, melalui berbagai inovasi dan solusi yang dilakukan PT Semen Gresik memberikan dampak yang positif terhadap kinerja perusahaan. PT Semen Gresik Persero Tbk telah berhasil melakukan transformasi organisasi dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja. Meningkatnya kinerja dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dari organisasi. Perubahan logo yang dilakukan PT Semen Gresik dengan tagline yang menyertai logo adalah Together We Build a Better Future. Dan saran, perubahan tidak ada batasnya. Inovasi harus terus-menerus dilakukan oleh perusahaan agar dapat mencapai keunggulan kompetitif dan memenangi persaingan bisnis di dalam dunia telekomunikasi yang setiap saat mengalami perubahan yang luar biasa di dalam perusahaan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.